فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita telah masuk pada muqaddimah pertama dari pelajaran kita Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah, berkaitan dengan fadlul ilmi, keutamaan ilmu. Yang kalau kita mau merinci keutamaan ilmu, maka sangat banyak. Bahkan ditegaskan oleh Imam Ibnul Qayyim bahwa tidaklah ada satu perkara pun yang dipuji di dalam Al-Quran kecuali itu adalah buah dari ilmu. Sebagaimana sebaliknya, tidak ada sesuatu yang dicela, dibenci di dalam Al-Quran kecuali itu adalah buah dari kejahilan. Karena sumber semua kebaikan kembali kepada ilmu, sebagaimana sumber semua keburukan kembali kepada kebodohan. Di antara dalil dari Al-Quran yang kemarin kita ambil yang menunjukkan keutamaan ilmu apa? Hamzah. Qala Allah Ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Pendalilannya bagaimana menunjukkan keutamaan ilmu? Baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan ilmu. Dan tidak ada di dalam Al-Quran Allah perintahkan untuk meminta tambahan kepada nabinya kecuali ini, agar Nabi meminta tambahan ilmu, menunjukkan keutamaannya. Baik. Ayat yang lain apa? Akbar. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Pendalilannya bagaimana? Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan sifat khasyah bagi ahlul ilmi. Ini menunjukkan keutamaan ilmu. Kenapa? Karena mendorong pemilihnya untuk memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lainnya apa? Iqbal. Baik. Ayat qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Nah, penegasan bahwasanya tidak sama antara yang memiliki ilmu dan yang tidak. Dan tentunya ketika tidak sama, maka seseorang harus mengupayakan untuk memiliki ilmu. Karena secara fitrah tidak ada yang menerima untuk dia terus-menerus di atas kejahilan. Seorang dinisbahkan kepadanya sifat jahil, tidak akan terima, tidak akan suka. Dan yang lebih jelas dari itu semua adalah ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
Di sini penegasan orang-orang yang diberi ilmu akan dinaikkan derajatnya, berderajat. Baik, sekarang kita masuk pada beberapa athar yang dibawakan oleh syarih hafizahullah ta'ala. Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu li rajulin min ashabihi, ya Kumail, al-ilmu khairun minal mal, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal, wal ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih, wal malu tankusuhu nafaqah wal ilmu yazku bil infaq. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan kepada salah seorang laki-laki dari sahabat-sahabatnya, wahai Kumail, ilmu itu lebih bagus daripada harta. Tapi banyak manusia malah sebaliknya, mengejar harta dan meninggalkan ilmu, atau menjadikan ilmu sebagai sarana untuk mencapai harta. Sehingga tujuan banyak manusia adalah terkait dengan al-mal, terkait dengan harta. Padahal jelas al-ilmu khairun minal mal, ilmu itu lebih bagus daripada harta. Di antara sisi bagusnya ilmu dibandingkan harta yaitu al-ilmu yahrusuk, ilmu itu akan menjagamu. Seorang yang memiliki ilmu, maka ilmu akan menjaganya dari terjatuh dalam perbuatan bodoh, perbuatan kemaksiatan, perbuatan yang menunjukkan kedunguannya. Karena ilmu menjaga sehingga dia bertindak dibangun di atas apa? Ilmu. Wa anta tahrusul mal, sedangkan harta, maka engkaulah yang akan menjaga harta. Kalau harta kita yang harus menjaganya, kalau nggak dijaga, dicuri, dirampok atau hilang. Berarti milih mana? Sesuatu yang akan menjaga kita atau sesuatu yang kita harus menjaganya? Sakit. Nah, memilih sesuatu yang akan menjaga kita, itulah ilmu. Yang kedua, wal ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Ilmu itu hakim, yaitu yang menetapkan hukum. Karena seorang yang memiliki ilmu, maka dia akan apa? Akan bisa menetapkan hukum, menjawab pertanyaan dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuknya. Dia bisa menyatakan ini halal, ini haram berdasarkan ilmu. Tapi sebaliknya, wal malu mahkumun alaih, sedangkan harta itu ya sesuatu yang dihukumi, sesuatu yang dihukumi. Harta ini harus dikeluarkan zakatnya, harta ini dicari dari yang haram, dan seterusnya. Sisi yang ketiga, wal malu tanqusuhun nafaqah wal ilmu yazku bil infaq. Harta itu dengan dipergunakan maka akan berkurang. Nafaqah umum, yaitu pengeluaran, penggunaan harta disedekahkan, itu akan berkurang bentuknya, berkurang apa yang di tangan kita. Walaupun sebenarnya bila seseorang infaknya karena Allah, maka itulah yang sebenarnya tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuknya. Memang yang di tangan berkurang, tapi yang di sisi Allah senantiasa bertambah. Tapi syahidnya berkaitan dengan apa yang pada diri pemiliknya. Ilmu itu akan berkurang ketika dia infakkan. Jelas. Yang tadinya punya 1 juta diinfakkan 500.000, berarti tinggal 500.000, berkurang.
Adapun ilmu, wal ilmu yazku bil infak, dan ilmu akan semakin bertambah dengan infak, akan semakin berkembang dengan seseorang mengajarkannya, karena zakatul ilm ta'limu, sebab berkembangnya ilmu dan bersihnya ilmu adalah dengan mengajarkannya. Itulah infaknya ilmu, akhwan. Dan ini diantara bentuk sedekah yang paling utama, yaitu sedekah dengan ilmu, infak dengan ilmu, mengajarkan manusia. Dan bagi yang memiliki ilmu tidak akan berkurang sama sekali, bahkan akan semakin berkembang. Dan ini mujarrab, seseorang yang mengajarkan ilmunya, maka ilmunya akan terus menerus berkembang biidznillah tabaraka wa ta'ala. Berbeda dengan seseorang yang enggan untuk mengajarkannya, menyimpan ilmunya, maka lama-kelamaan akan hilang, lama-kelamaan banyak yang terlupakan. Wa qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Dan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan menuntut ilmu itu lebih utama dari salat sunnah. Dan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Akan tapi akhwan, perkataan yang seperti ini dari para imam terdahulu bukan berarti kemudian mereka meremehkan amalan-amalan sunnah. Tidak. Muqaranah ini, yaitu perbandingan ini, ketika apa? Ketika terjadi desakan, yaitu desakan waktu, nah, antara menuntut ilmu ataukah menunaikan salat sunnah. Waktunya singkat, dia tidak bisa untuk menunaikan kedua-duanya, maka di sini menuntut ilmu lebih utama. Akan tapi ketika seseorang mampu untuk menggabungkannya, maka itulah yang dituntut dan itulah yang dicontohkan oleh para a'immah. Mereka menggabungkan antara menuntut ilmu dan ibadah, karena ibadah itu sendiri, semangat untuk menunaikan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan buah ilmu. Paham? Jadi jangan sampai seseorang kemudian mengatakan aku menuntut ilmu, sudah mending tidak pernah salat rawatib, tidak pernah salat witir, tidak pernah salat duha. Alasannya menuntut ilmu lebih utama. Padahal menuntut ilmunya juga tanggung, setengah-setengah, belajarnya lebih banyak mainnya. Ini adalah talbis dari iblis. Talbis dari iblis. Karena Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang mengatakan demikian, juga para imam yang lain, mereka juga orang yang terdepan dari sisi ibadah dan amalan-amalan nafilah, baik itu salat maupun puasanya. Nah, baru ketika waktu tidak mungkin untuk menggabungkannya, seperti yang terjadi pada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika beliau bertemu dengan beberapa a'immah. Maka semalaman suntuk mereka muraja'atul hadis. Kenapa? Karena momen untuk bersama itu sangat singkat dan belum tentu setahun bisa bertemu lagi. Maka mereka memanfaatkan malam tersebut untuk muraja'atul hadis sampai pagi dan luput dari mereka salat witir. Sampai beliau ingat, aku tidak pernah meninggalkan witir kecuali ketika itu. Kenapa? Karena ketika itu lebih mengedepankan tentang ilmu. Ini maksud dari perkataan Imam Syafi'i, demikian pula yang lainnya. Talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Bukan untuk meremehkan amalan-amalan sunnah, bukan, tapi untuk mengetahui sisi keutamaan. Bahwasanya menuntut ilmu bukan perkara yang remeh, sehingga butuh betul-betul keikhlasan dan semangat. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, an-nasu ila al-ilmi ahwaju minhum ila at-ta'ami wasyarab, li'anna ar-rajula yahtaju ila at-ta'ami wasyarabi fil yawmi marratan aw marratain, wa wa hajatuhu ilal ilmi bi'adadi anfasih.
Ini kalimat yang masyhur dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, bahwasanya manusia terhadap ilmu itu lebih butuh dibandingkan kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Iya atau enggak, Khadir? Baik. Ini hakikatnya seharusnya, kawan. Tapi banyak dari kita mengedepankan makan dan minum dibandingkan ilmu. Kalau sudah urusan makan, sudah urusan minum, dah ilmu nanti belakangan. Ini keliru. Karena seharusnya sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, an-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wasyarab. Manusia terhadap ilmu itu lebih butuh dibandingkan kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Kenapa? Padahal kan makan minum itu kebutuhan primer, kebutuhan yang apa? Daruri. Saya perhatikan penjelasannya, li'anna ar-rajula yahtaju ila ta'ami wa syarab fil yaumi marrah aw marratain. Karena seseorang itu butuh kepada makan dan minum dalam sehari itu paling 2 kali atau 3 kali. Nah, atau di sini apa? Fil yaumi marrah aw marratain, paling sekali atau 2 kali. Nah, butuh makan dan minum sekali, dalam sehari sekali atau 2 kali. Itu dulu para imam. Kalau kita apa? 3 kali atau 4 kali. Ya. Baik. Intinya dalam sehari tidak mungkin dia makan terus. Ya, bisa meledak perutnya. Nah, dan juga akan terganggu kesehatannya karena pengaturan makan itu penting. Adanya makanan yang ditambahkan atas makanan yang belum dicerna di perut ini akan menimbulkan darar. Maka di antara sebab banyaknya penyakit di zaman-zaman kita, ikhwan, yaitu karena tidak bagusnya dalam memanage makanan. Tidak bagus dalam mengatur pola makan. Betapa banyak penyakit-penyakit yang sebabnya karena apa? Karena masalah makanan, apakah itu gula, kolesterol, asam urat, darah tinggi dan seterusnya. Nah, kebutuhan manusia terhadap makan dan minum fil yaumi marrah aw marratain. Dalam sehari itu 1 kali atau 2 kali itu sudah bisa menegakkan punggungnya, sudah bisa bertahan hidup. Tapi kalau ilmu wa hajatuhu ilal ilmi bi adadi anfasih. Baik, dan adapun kebutuhan dia terhadap ilmu itu ya sejumlah nafas-nafas yang dihembuskannya. Jadi kebutuhan kita terhadap ilmu sejumlah nafas kita. Dalam setiap desahan nafas kita butuh ilmu. Tidak boleh terpisah ilmu kita tentang Allah Subhanahu wa taala dari jiwa kita. Ya kan? Karena kalau seorang lupa dengan Allah dalam sekejap, maka bisa binasa, bisa celaka. Buktinya apa, kawan? Buktinya apa yang ditegaskan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Dalam Aqidah Tahawiyah beliau menegaskan, la yastaghni 'anillahi tarfata 'ain. Wa man istaghna 'anillahi tarfata 'ain wa qad kafara wa sara min ashabil hain. Ini bukti kalau ilmu harus terus-menerus menyertai kita sepanjang hidup kita dan sejumlah nafas-nafas kita. Kata Imam Tahawi, la yastaghni 'anillah tarfata 'ain. Tidak merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala walaupun sekejap mata. Berarti menunjukkan manusia itu senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu di mana kita tidak butuh kepada Allah. Beda dengan makanan, kawan. Kalau sudah kenyang tidak butuh makan.
Nah, bahkan kalau dimasuki makanan bisa muntah. Tapi kebutuhan kita tentang ilmu, kebutuhan kita tentang pengenalan terhadap Allah, itu tidak ada waktu yang namanya kita tidak butuh. Senantiasa butuh kepada Allah. Maka siapa saja yang merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala tarfata ain, walaupun hanya sekedip mata. Tarfata ain, yaitu sekedar mengedipkan mata. Tapi dia meyakini tidak butuh kepada Allah. Maka faqad kafar, dia telah kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Wasara min ashabil hain, dan dia menjadi orang-orang yang celaka. Ini bukti sangat jelas bahwasanya ilmu kita butuhkan bi'adadi anfasina. Kita butuhkan sesuai dengan jumlah nafas-nafas kita. Tidak bisa luput, ya. Sehingga benar apa yang ditegaskan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, an-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila at-ta'ami wasyarab. Kita lebih butuh terhadap ilmu dibandingkan kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Baik, ini 3 athar yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu, dan masih begitu banyak athar-athar tentang hal tersebut. Di antara rujukan yang paling mudah, ikhwan, yaitu kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih yang dikarang oleh Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala. Demikian pula kitab yang membicarakan tentang keutamaan ilmu dari berbagai macam sisinya, yaitu kitab Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, Miftah dari Sa'adah. Ini juga kitab yang sangat bagus yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Qala thamaratu wa fawaidul ilmi. Sekarang buah-buah dan faedah-faedah dari ilmu apa? Setelah kita mengetahui keutamaan ilmu, bahwasanya ilmu itu memiliki keutamaan yang sangat besar, setelah kita ketahui pada pembahasan tadi, di sana juga ada buah-buah yang begitu indah, buah-buah yang begitu bagus. Kapan saja seorang memiliki ilmu, maka penting, ikhwan, untuk memperhatikan buah-buah ini, untuk kita cek sudahkah ada bagian dari buah tersebut yang kita telah memetiknya, kita telah merasakannya. Kalau belum, berarti kita harus lebih semangat lagi dalam mencari ilmu. Karena apa? Ternyata ilmu kita belum berbuah. Baik. Di antara buah-buah dan faedah-faedah ilmu, al-awwal bil ilmi yu'rafu Allah azza wa jal wa yu'badu wa yuwahhad. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala dikenal. Maka kalau antum belum mengenal Allah setelah selama ini belajar, maka harus lebih bagus lagi dalam belajar. Di antara buah pokok dari ilmu, dengannya kita memperkuat ma'rifatullah, memperkuat pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah, kawan, kita ketahui hubungan ilmu dengan khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semakin kenal dengan Allah, akan semakin kuat rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala akan dikenal, baik itu nama-namanya maupun sifat-sifatnya. Wa yu'bad, dan diibadahi. Karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibangun di atas ilmu. Tidak boleh seorang beribadah di atas kejahilan sebagaimana ibadahnya orang-orang Nasara, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala hukumi mereka dengan apa? Orang-orang Nasara, Ali, apa? Dalam Al-Fatihah mereka golongan apa? Beramal tanpa ilmu, sehingga dihukumi ad-dhalin. Nah, mereka adalah orang-orang yang sesat.
Nah, karena apa? Allah Subhanahu wa taala diibadahi dengan ilmu. Wa yuwahhad, dan ditauhidkan. Allah Subhanahu wa taala ditauhidkan, diesakan, tidak disekutukan dengan yang lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang musyrikin dengan sifat apa? Kejahilan. Sifat kejahilan, sifat tidak berakal. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'ami bal hum adall. Nah, mereka memiliki hati tapi tidak digunakan untuk memahami, memiliki mata tidak digunakan untuk melihat, memiliki telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar. Mereka ibarat binatang ternak, bahkan lebih sesat keadaannya. Karena apa? Jahil, menyekutukan Allah. Ini buah yang pertama. Yang kedua, al-ilmu huwa asasu sihhatil i'tiqadati wal ibadat. Ilmu itu merupakan pondasi benarnya akidah dan ibadah. Ingin akidah kita benar, pondasinya ilmu. Perhatikan orang-orang sufi ya kawan. Ketika pondasi akidah mereka bukan dibangun di atas ilmu, mereka tersesat. Dan firqah-firqah yang lain. Nah, ketika mereka menjauh dari ilmu, maka mereka semakin tersesat. Seperti keyakinan Mu'tazilah menjauh dari bimbingan imam di zamannya. Siapa pencetus Mu'tazilah? Indah Wais Tahim Wasil ibn Atha, yang sok pintar mungkin, merasa dirinya berilmu, tapi sebenarnya di atas kejahilan, menjauh dari bimbingan ilmu, menjauh dari bimbingan Al-Hasan Al-Basri, sehingga mencetuskan keyakinan Mu'tazilah. Nah, ketika keyakinan tidak dibangun di atas fondasi ilmu, akhirnya tersesat. Demikian pula ibadat. Ibadat fondasinya harus dibangun di atas ilmu, sehingga seorang tidak terjatuh dalam kebid'ahan-kebid'ahan. Betapa banyak manusia yang ibadahnya dibangun tanpa ilmu, akhirnya keadaannya sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada dalam syariat kita, maka amalan tersebut tertolak. Maka kuatkan pondasi ini ya kawan. Pondasi ilmu untuk akidah kita dan untuk ibadah kita. Ibadah wudu, mulai dari wudu kita berwudu di atas ilmu. Salat juga salat di atas ilmu, mulai dari apa? Mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat, sehingga betul-betul harus dibangun di atas ilmu. Melihat riwayat-riwayat, karena kita tidak melihat Nabi, berarti apa? Ya kita mencari petunjuk-petunjuk tersebut dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah taala tentang hal tersebut akan kita lewati dalam kitab ini. Kemudian buah yang ketiga, talabul ilmi ibadah. Menuntut ilmu itu ibadah. Dan ini jelas, bahkan di antara seagung-agung ibadah. Maka dituntut untuk seorang mengikhlaskan niatan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita belajar seperti ini, duduk di majelis ilmu, itu merupakan ibadah. Nah, ikhlaskan niat dan perkuat untuk mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita lewati kemarin
seorang selama berada di jalan ilmu, maka dia adalah fi sabilillah. Dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Yahya ibn Yahya al-Laythi rahimahullahu ta'ala sebagaimana dalam Tartibul Madarik jilid 1 halaman 136. Man ja'ahul mautu wa huwa yatlubul ilma lam yakun bainahu wa bainal anbiya'i fil jannah illa darajah. Makanya ini ibadah yang agung, kawan. Seandainya kita mati di atas jalan menuntut ilmu dan itu yang kita berharap kepada Allah, berarti seorang mati di jalan Allah, mati fi sabilillah. Kata beliau, siapa saja yang datang kepadanya kematian dalam keadaan dia sedang menuntut ilmu, man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma, siapa saja yang kematian mendatanginya dalam keadaan dia sedang menuntut ilmu, lam yakun bainahu wa bainal anbiya'i fil jannah illa darajah, tidak ada jarak antara dia dengan para nabi di surga kecuali satu tingkatan saja. Kenapa akhwani fillah? Kenapa? Orang-orang seperti ini derajatnya apa? Derajat siddiqun. Ini maksud dari perkataan Imam Yahya ibnu Yahya al-Laythi rahimahullahu ta'ala. Karena derajat para penuntut ilmu, derajat ulama, mereka adalah derajat as-siddiqun. Dan tingkatan siddiqun, tingkatan di bawah siapa? Di bawah para nabi. Nah, karena tingkatan-tingkatan keutamaan yang paling tingginya adalah al-anbiya, kemudian siddiqun, yang ketiga apa? Indahnya Jabir, syuhada, baru yang keempat as-salihun. Buah yang keempat, al-ilmu tariqul wusuli ilal jannah. Ilmu adalah jalan yang akan menyampaikan ke surga. Jalan ini, akhwan, kalau seorang istiqamah di atasnya, maka dia akan sampai ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka istiqamahlah di atas jalan menuntut ilmu sampai akhir hayat, sebagaimana ditekankan oleh para imam terdahulu. Naam, minal mahbarah ilal maqbarah. Nah, dimulai dari tempat tinta, yaitu belajar, terus menerus kita belajar ilal maqbarah sampai menuju ke kubur. Karena memang ini jalan yang menjanjikan, dengan janji yang pasti, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu padanya. Untuk apa? Menuntut ilmu, bukan untuk menuntut dunia, menuntut titel, menuntut jabatan, menuntut kekayaan dan seterusnya, tidak. Tapi dia memang menempuh jalan tersebut demi mencari ilmu agama Allah. Maka sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan baginya dengan langkah-langkah yang ditempuhnya tersebut jalan menuju surga. Dan ini jelas buah yang setiap orang mengharapkannya untuk bisa mencapai surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Buah yang kelima, al-ilmu yaksibu sahibahul khasyah minallah. Ilmu itu akan menghasilkan bagi pemiliknya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini telah kita lewati dalam ayat yang pertama, disebutkan dalam keutamaan ilmu. Qala Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang betul-betul takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Dan telah dipersiapkan bagi orang-orang yang takut kepada Allah surganya. Dzalika liman khasyya rabbah, ketika Allah menyebutkan tentang surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Bagi siapa?
bagi orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Kemudian yang keenam dari buah-buah ilmu, al-ilmu yurithu sahibahu a'lal maratibi ba'dal anbiya. Ilmu itu akan mewariskan bagi pemiliknya tingkatan tertinggi setelah kenabian, dan ini semakin menguatkan perkataan siapa tadi? Yahya bin Yahya Al-Laitsi rahimahullah. Kenapa? Dzalika annal ilma huwa mirathul anbiya. Ya, demikian itu karena ilmu adalah warisan para nabi. Warisan para nabi. Sehingga siapa saja mengambil warisan tersebut maka mereka memiliki kedudukan tertinggi. Tidak ada jarak antara mereka dengan para nabi kecuali satu tingkat. Wa fi hadits Abi Darda radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innal ulama hum warathatul anbiya. Dalam hadits Abi Darda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya para ulama mereka adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilma. Sungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham. Semua yang ditinggalkan oleh Nabi akhwan berupa harta itu sedekah, sebagai sedekah. Nah, maka ketika Rasulullah SAW wafat, beliau tidak mewariskan harta benda kepada ahli warisnya. Karena bahwa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham. Terus apa yang mereka wariskan? Wa innama warrathul ilma. Hanyalah mereka mewariskan kepada umat ini ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Sehingga siapa saja yang mengambil warisan ini sungguh dia telah mengambil bagian yang besar. Kenapa? Mengambil bagian warisan Nabi. Maka perbanyak akhwan kita mengumpulkan warisan-warisan tersebut. Kalau manusia mereka terkadang bersengketa, terkadang bahkan saling membunuh, saling membenci dengan sanak saudara gara-gara masalah warisan. Itu pun yang didapat hanya sebagian dan berlangsung di dunia sementara saja. Adapun ilmu yang merupakan warisan para nabi, maka tidak perlu seseorang berebut, tidak perlu seseorang bersengketa. Yang penting dibutuhkan dari kita adalah semangat dan usaha serta tekad dan memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala agar mendapatkannya. Nah, jika kita bersemangat berlomba-lomba dalam mengumpulkan warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari ungkapan warisan ini juga akhwan, kita mengambil faidah penting tentang ilmu agama kita. Bahwasanya ilmu agama kita disebut warisan berarti harus ada jalur pewarisan. Namanya warisan akhwan, kita harus ada hubungan untuk dapat warisan dengan yang mewariskan hartanya kepada kita. Antum tidak bisa kemudian serta-merta datang kepada tetangga antum yang meninggal minta warisan tanpa ada hubungan kerabat, tanpa ada hubungan apa-apa. Tiba-tiba minta warisan, aku kan tetangganya, ya diketawain orang. Ya tidak ada jalurnya dapat warisan kok minta warisan. Nah, ketika ilmu disebut sebagai warathatul anbiya, warisan para nabi, menunjukkan harus terus menerus adanya jalur pewarisan antara kita dengan para nabi tersebut. Kalau nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW, maka harus ada jalur ilmu tersebut sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan ini terjaga ilmu dari penyimpangan-penyimpangan. Maka ilmu din tidak bisa diambil dengan otodidak, tapi harus ada jalurnya. Makanya para a'immah mengambil ilmu
musyafahatan, mengambil ilmu dari lisan-lisan gurunya, belajar duduk mulazamah dari guru. Nah, terus diteruskan, para tabi'in mengambil dari para sahabat, para atba'ut tabi'in mengambil dari para tabi'in, terus menerus generasi demi generasi mengambil dari ulama yang ada di zamannya, kemudian mereka teruskan kepada para penuntut ilmu setelahnya. Demikian pula kita. Nah, butuh untuk seseorang mengambil ilmu dari apa? Dari pengemban ilmu, tidak mengambil ilmu dari internet, dari Google, dari AI, tanya fatwa kepada AI, ya tersesat. Baik. Maka ini penting karena ini adalah warisan, maka hendaknya betul-betul seseorang memiliki jalur keilmuannya. Dari siapa dia mengambil jelas. Karena dengan itu akan terjaga warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari penyimpangan-penyimpangan. Baik, ini sebagian kecil dari buah-buah ilmu yang cukup untuk kita akhwan sebagai penyemangat, sebagai penggugah agar betul-betul seseorang dalam mempelajari ilmu agama Allah ikhlas karena Allah dan juga berharap untuk bisa mendapatkannya. Karena duduk di majelis ilmu bukan sekedar untuk menghabiskan waktu, tapi memang berupaya ini mencari warisan kita, mengumpulkan warisan, sehingga berupaya untuk dapat. Sebagaimana orang kalau mencari warisan, mengumpulkan sesuatu ingin dapat, maka harus sering-sering kita mengecek sebulan ini apa yang aku dapat, apa yang telah aku hasilkan, apa perkembangan pada diriku. Berupa hafalan, berupa kemampuan, pemahaman, ini harus seseorang muhasabah sebagai penuntut ilmu demikian, sehingga dia tidak jalan di tempat, dari awal datang sampai pulang segitu saja. Nah, ini keliru bagi penuntut ilmu. Awal datang harus beda dengan ketika dia pulang nantinya, dari sisi keilmuan, dari sisi kebaikan, akhlak, adab, dan juga ibadahnya. Karena ketika dia telah berubah menjadi lebih bagus, menunjukkan ada buah yang telah dia dapat dari menuntut ilmunya. Baik. Barakallahu fiikum, nasallallahu taufiq lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin.